Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid yang kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan, perlindungan, inayah, hidayah serta rahman rahimnya kagem panjenengan semua, keluarga kita seluruhnya, karib kerabat, saudara dan seluruh kaum muslimin, kiranya Allah menetapkan kebaikan, keberkahan dan perlindungannya. Salawat salam semoga senantiasa teritikad bi qalbi, teriyakini dalam hati tanpa keraguan, wa qaulu bil lisan, dan kiranya lidah lisan kita dimudahkan oleh Allah, diringankan untuk melafaz salawat salam setiap harinya sebanyak mungkin, apalagi di bulan Sya'ban ketika pintu gerbang Ramadan sudah semakin dekat. Enggak. Waalaikumsalam. Sehingga memang diharapkan di bulan yang penuh keberkahan nanti panjenengan kula sami landingnya itu sudah nyaman. Apalagi tadi malam kita sudah melewati nisfu Sya'ban, sebuah malam yang sangat istimewa, yang ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan berkaitan dengan nisfu Sya'ban adalah malam ketika Allah mengampuni dosa-dosa hamba, bahkan jika sebanyak bulu domba milik kabilah Kalb, kata beliau. Itu saking banyaknya dosa yang diampuni atau dimaafkan di malam nisfu Sya'ban. Jadi benar-benar malam yang istimewa, yang sayang kalau kemudian tadi malam terlewat hanya karena drakor itu ya. Sayang sekali. Saya juga dulu tidak pernah pirsa drakor, Bu Bapak. Baru tahu dari teman-teman, Ustadz, kok sekarang musim drakor? Saya pikir drakar itu, drakar Paris Dakar itu ya. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala menguatkan panjenengan kula sami dan keluarga untuk senantiasa itba atas apa-apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ujungnya tentu panjenengan kula sami terakui sebagai umat beliau, dan kelak di yaumul hisab panjenengan semua termasuk yang dipanggil untuk menerima syafaatul uzma dari Rasulullah atas izin Allah. Jadi betapa nikmat dan indahnya ketika kemudian master of ceremony-nya akhirat nanti di yaumul hisab tiba-tiba kemudian bilang kepada para bunda anggota Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, diharap maju bersama karena Kanjeng Nabi akan memberikan syafaatul uzma. Masya Allah. Itu kita bisa jadi langsung berangkulan sambil nangis itu. Betapa hari itu sangat diidamkan oleh setiap hamba. Pada hari ini, bunda yang dirahmati Allah, 16 Sya'ban
1442 Hijriah, kami mendapat amanah dari Bunda Pembina dan Bunda Ketua untuk menyampaikan materi berkaitan dengan mengilmui Ramadan agar kiranya memasukinya dalam keadaan bersih, dalam keadaan siap untuk di ujungnya menjadi pemenang Ramadan. Artinya ini merupakan bagian dari cita-cita setiap peserta Ramadan dan setiap alumni Ramadan. Jenengan ini kan alumni yang juga akan menjadi peserta. Alumni Ramadan entah berapa kali. Rasulullah SAW menikah ditakdirkan Allah berjumpa dengan Ramadan 9 kali. Dari mulai puasa Ramadan disyariatkan di tahun kedua Hijriah sampai wafatnya beliau di tahun ke-11 Hijriah. Berarti Kanjeng Nabi hanya berjumpa dengan Ramadan 9 kali. Panjenengan kula sami puluhan kali. Puluhan kali. Artinya memang sebuah hal yang wajib kita syukuri. Meskipun kemudian kalau kita melihat Kanjeng Nabi dan para sahabat itu ketemu Ramadannya tidak panjang tapi hasilnya luar biasa dahsyat. Banyak orang ketemu Ramadan berkali-kali tapi ya tidak ada perubahan. Nah, ini berarti pasti ada yang salah dengan proses Ramadannya. Maka agar supaya panjenengan kula sami mendapatkan hasil yang optimal di ujung Ramadan, yang pertama kita lihat ya. Jadi hari ini kita mencoba untuk berRamadan bersama Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Seperti apa beliau mengawali Ramadan, mengisi dan mengakhirinya, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama para bunda, saya awali dengan firman Allah di Quran surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Qul, katakan, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Jadi kata Allah, firman Allah, hal yastawi, apa sama? Siapa yang dimaksud oleh Allah yang mau dibandingkan? Alladzina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, yang mengilmui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak punya ilmu. Apakah nanti sama ketika memasuki Ramadan orang yang punya ilmu dan nggak punya ilmu? Innama, karena sesungguhnya yatadzakkaru, yang bisa mengambil pelajaran adalah ulil albab, orang-orang yang bisa memfungsikan akalnya dengan benar. Masuk masjid saja ada ilmunya bunda, benar ya? Artinya orang yang tidak berilmu dengan tidak berilmu ketahuan ketika masuk masjid. Dari mulai kaki yang didahulukan mana, dari mulai doa yang dibaca apa. Ada yang tadi baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Diawali bahkan mungkin Allahumma antas salam minkas salam. Ada yang kemudian masuk dengan membaca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ini pasti hobi makan ibu-ibu yang ini ya. Ada yang kemudian masuk karena sambil menguap jadinya Bismika Allahumma ahya wa amut, sehingga pada saat pengajian mimpinya paling dulu itu ya. Jadi masuk masjid saja antara yang berilmu dengan tidak berilmu ketahuan. Masuk kamar mandi juga begitu. Apalagi masuk pintu gerbang Ramadan, maka pasti dibutuhkan ilmu yang tidak sedikit agar supaya sukses, agar supaya berhasil Ramadannya. Ini yang pertama catatannya. Nah yang kedua, para bunda yang dirahmati Allah, maka bagaimana Kanjeng Nabi mencontohkan pada panjenengan dan saya tentang kesuksesan beliau dan para sahabat di bulan Ramadan. Poin 1 ya, apa yang dilakukan oleh Rasul. Tadi ayat yang berkaitan dengan dorongan agar supaya kita mengilmui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama menyambut Ramadan atau hadirnya Ramadan itu tidak apa bu istilahnya bunda nggih, sakdek saknyet, ujuk-ujuk. Ini bahasa Jermannya Bunda Muhajir. Jadi tidak ujuk-ujuk, tapi kemudian ada tadarruj, ada marhalah, ada tahapan-tahapan yang kemudian beliau lakukan. Bahkan kemudian kita mendapatkan doa terlepas dari debatable atau ikhtilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini.
anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin di masjid-masjid, musola-musola itu biasanya memasuki Rajab sudah memiliki puja-pujian khusus gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Biasanya begitu, nggih Bu. Ya boleh diteruskan boleh Bu. Sya'bana wa balighna Ramadhana. Masya Allah. Jadi ya Allah berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, dan sampaikan kami untuk bisa masuk di bulan Ramadan. Artinya apa? Dari kalimat itu Rasul mengajarkan kepada kita memang tidak ujuk-ujuk. Ada proses, ada persiapan, ada marhalah, ada tingkatan yang kemudian harus dilalui, dan itu sudah diawali di bulan Rajab. Sya'ban lebih intens lagi. Sehingga sekali lagi Ramadan itu landingnya enak, tidak pendaratan darurat. Karena kalau kemudian nanti di Ramadannya pendaratan darurat, bisa jadi trawehnya resign. Ada Bu ya, orang traweh resign Bu. Baru 10 hari traweh resign, tidak ketemu lagi gitu. Ada yang separuh bulan resign itu ya trawehnya. Yang repot kalau resignnya puasanya itu kan. Kalau traweh resign nggak berdosa karena dia sunnah. Tapi kalau kemudian sampai resign isya, dosa besar. Puasa dosa besar itu ya. Baik, jadi biar nanti landingnya enak di Ramadan, maka panjenengan kula sami harus siap banget itu ya. Kemudian bahkan para ulama di masa lalu, ini disampaikan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini salah seorang ulama Syafi'iyah yang sangat kondang selain Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwa para ulama di masa lalu, qala ba'dus salaf, kata beliau, berkata sebagian ulama-ulama salaf, kanu yad'unallaha sittata asyhur. Kami senantiasa berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Ayyuballighu syahrul Ramadan, agar supaya disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Berarti memang menjadi peserta Ramadan itu impian. Peserta loh Bun ya, ini kita belum bilang kelulusan. Menjadi peserta Ramadan saja merupakan impian. Karena Ramadan adalah bulan yang sekian banyak hal, kebaikan, keberkahan, perlindungan, berlipat gandanya pahala, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sangat obral. Sehingga sayang kalau kemudian memasuki Ramadan tidak memahami itu semua. Summa, kata beliau, yad'unallaha, setelah itu kemudian setelah Ramadan maksudnya kami berdoa kepada Allah sittata asyhur, 6 bulan juga. Ayyataqabbalahu minhum, agar supaya Ramadan kami diterima Allah. Jadi 6 bulan dari mulai Rabiul Akhir berarti berdoa agar supaya masuk ke Ramadan. Setelah Ramadan berdoa lagi agar supaya diterima ibadah selama Ramadan 6 bulan berikutnya. Masya Allah. Ini memang menunjukkan dahsyatnya Ramadan itu bagi orang yang mengerti ilmunya. Sehingga para bunda majelis taklim Istiqomah Qalbun Wahid itu pasti kalimatnya sama. Ketemu Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu senang begitu. Tidak marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan. Jadi bukan bukan, tapi wow, itu kan Bu ya. Marhaban ya Ramadan itu kan wow. Tapi kalau marhaban ya Ramadan sama dengan begitu. Itu sama dengan wah gak enak Ramadan, gak boleh makan lagi, gak boleh minum lagi, dan seterusnya. Jadi kita semoga termasuk kategori 1 yang menyambut Ramadan sebagaimana Rasul dengan penuh kegembiraan. Jadi syarat yang pertama yang Rasul contohkan pada panjenengan kula sami dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah menjadikan hati, pikiran kita dalam keadaan sesenang-senangnya, segembira-gembiranya ketika memasuki Ramadan. Kalau kemudian ada niatan lain yang didomplengkan, monggo, tetapi lah ada prasyarat lain. Maksudnya niat lain yang didomplengkan mengko ngaten misalnya. Alhamdulillah ketemu Ramadan. Ada banyak ibadah yang bisa saya lakukan sekaligus insya Allah biasanya tubuh saya lebih sehat. Begitu Bapak Ibu?
Nah, ini mendomplengkan niat. Mendomplengkan niat itu boleh kalau ada sumber rujukan. Jadi contohnya misalnya di dalam hadis Rasulullah menyampaikan sumu tasihu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Oh, berarti boleh mendomplengkan yang seperti itu. Tapi kalau kemudian alhamdulillah ketemu Ramadan, poso untuk pahala dan bonusnya jadi langsing. Itu nomor sekian Bun ya. Nomor sekian. Baik. Jadi menyambut dengan gembira karena kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ada sebagian di antara kita yang sudah dalam tanda petik memastikan insya Allah Ramadan 1442 13 April. Sebagian masih menunggu datangnya hilal dan pengumuman resmi dari pemerintah. Tapi apapun yang diputuskan, katakan misal ya tanggal 13. Berarti kan tanggal 12 ba'da maghrib sampun Ramadan. Kalau misalnya tanggal 13 ya. Berarti 12 ba'da maghrib itu sudah masuk Ramadan. Karena dia sudah masuk Ramadan, berarti qiyamul lail Ramadan sudah dilakukan. Qiyamul lail Ramadan ya salat tarawih menika. Lah yang menarik begini Bunda. Dan ini selalu saya sampaikan secara berulang-ulang. Ketika tanggal 12 mangke panjenengan ngelewati maghrib, itu isyaknya, isyak 12 April itu sudah berbeda dengan isyak 11 April. Karena ketika memasuki Ramadan, maka setiap ibadah wajib itu berpahala 70 kali lipatnya. Jadi kalau isya tanggal 11 April itu masih 27 bagi yang berjamaah sholat isyaknya, maka di tanggal 12 April itu 27 kali 70. Allahu Akbar. 1500 sekian kalinya. Allahu Akbar. Jadi betapa kemudian sayang kalau kemudian kita tidak benar-benar memaksimalkan potensi karena amargi kula panjenengan menika nggih kagungan dosa ingkang boten sekedhik. Kula kali jenengan, bukan jenengan kali kula mboten lho ya. Jadi saya dengan jenengan ini dosanya tidak sedikit. Leres mboten Bunda? Maka sering saya sampaikan, Bun, Mbok Yayang dosanya sedikit itu angkat tangan kan nggak mau jenengan. Yang dosanya middle itu ya, sedengan angkat tangan nggak mau. Tapi kalau kita dosanya banyak semua angkat tangan. Dan paling yang nggak angkat tangan itu nggak banyak, cuman banyak banget itu. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, karena saking pahamnya saya Muhammad Hatta ini dosanya banyak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jangan-jangan saya lupa mensyukuri nikmat kedua mata saya. Jangan-jangan saya lalai mensyukuri nikmat lidah saya yang masih bisa bicara. Jangan-jangan saya kelenderan dengan nikmat bisa melihat anak istri saya. Karena sesuatu yang rutin itu menjadikan nilai nikmatnya berkurang. Jenengan dengan saya itu kan ketika bangun tidur bisa melek itu kan biasa toh Bun? Bisa melihat itu kan biasa toh Bun? Tidak berasa nikmatnya kan Bun? Karena biasa. Nggih napa mboten? Sehingga kemudian kadang untuk mensyukuri, untuk bersyukur bisa melihat itu tidak gampang. Karena apa? Bukan terlalu sering, biasa kita mengalaminya. Sesuatu yang biasa mengalaminya, maka kemudian nilai atau tingkat kebersyukurannya biasanya kurang. Lah itu kan kemudian ditagih sama Allah. Kita bisa melihat ini loh ditagih nanti pertanggungjawabannya oleh Allah. Panjenengan dan saya bisa bicara, bisa ngomong seperti ini, Masya Allah. Ketika kemudian kita berhadapan dengan sahabat, teman, dan rekan yang oleh Allah diuji dengan ketidakmampuan berbicara, kita baru kemudian bisa melihat ya Allah ternyata bicara itu nikmatnya luar biasa. Maka ketika kemudian kita bisa bicara, ini bagian dari nikmat yang nanti akan ditanya Bunda oleh Allah. Dulu kan sudah saya beri lidah, lisan, kedua bibir, gigi yang rapi untuk kemudian bisa ngomong. Tapi kemudian justru digunakan untuk membicarakan atau berbincang tentang sesuatu yang tidak Allah ridho. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh Allah akan ditanya. Bahkan kemudian dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan nikmat yang diberikan Allah itu kalau jenengan ditangleti berapa jumlahnya latuh suha. Kita itu nggak bisa menghitung saking banyaknya.
Gitu kok kemudian syukurnya itu kalau sedang dapat wewean apem dari tetangga itu baru alhamdulillah. Bisa melihat jarang disyukuri, bisa berbicara jarang disyukuri. Dalam kalau wau badhe mriki sempat maos artikel pas di lantai 2 menika cahaya matahari terik, saya baru nyadar kalau kemudian ada hewan-hewan kecil yang nempel di kacamata. Yang itu kemudian tidak pernah saya lihat dalam keadaan di dalam rumah misalnya dan seterusnya. Ketika cahaya matahari, ternyata ada hewan-hewan mikroskopik gitu ya. Atau tidak mikroskopik, kecil sekali tapi kemudian bisa ditangkap mata. Dan kemudian Allah tidak menjadikan dia membahayakan kita. Padahal kulit pori-pori kita itu bunda, itu bisa dimasuki hewan-hewan mikroskopik dengan mudahnya. Itu kalau dilihat dengan mikroskop kan, permukaan tangan kita itu kan lubang-lubang. Dan mereka bisa masuk dengan mudahnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka tidak membahayakan tubuh kita. Lawang telinga ini bisa dimasuki semut 1 kompi tiap hari. Tapi kemudian tidak dimasuki asalkan bersih. Dan itu cara Allah menjaganya. Makanya kemudian ada konsep atau teori dari dokter THT kalau di sini ada. Tolong diluruskan kalau saya salah menyampaikan. Ternyata, mohon maaf ya, kotoran-kotoran yang berwarna coklat itu justru tidak semuanya harus dibersihkan. Karena ternyata beberapa berfungsi untuk membuat binatang tidak masuk ke telinga. Masya Allah. Kadang kita pengennya bau bersih. Kayak di pusar itu, Bu. Mohon maaf ya, di pusar kita. Jadi betapa kemudian Allah itu sudah mendesain agar supaya telinga yang ada pintunya tanpa apa, Bu? Tanpa daunnya itu ya. Itu kemudian bisa selamat itu ya, tidak dimasuki binatang-binatang kecil. Oleh Allah dikasih racun dalam tanda petik yang mereka tidak suka ya. Tapi manusia kan nggak begitu, pengennya itu kuapet dirawesi sak bersih-bersih gitu ya. Padahal ada hal yang kemudian kita butuhkan dalam tubuh kita. Baik, jadi 1 menyambut dengan gembira. Kemudian yang kedua, setelah kemudian ada kegembiraan, kita pasang niat yang Rasulullah SAW menyampaikan dalam puasa Ramadan atau puasa yang bersifat wajib ini, maka niatan itu tidak boleh kelendran. Niatan itu tidak boleh lewat subuh di tanggal 1 Ramadan. Jadi dia harus terbaca, dia harus terlafadzkan atau paling tidak dalam hati ketika belum memasuki subuh di 1 Ramadan. Pertanyaannya, apakah boleh kemudian dirapel? Maka saya konfirmasi di kitab yang paling masyhur, yakni fikih ya, Al-Fiqh Madzhabul Khamsah, fikih 5 mazhab. Dari mulai Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, kemudian atau dari paling atas yang paling sepuh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ya, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Ja'far Shadiq. Keseluruh imam mazhab ini menyepakati boleh. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi afdolnya kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dilafadzkan di setiap akan mengawali puasa. Biasanya di beberapa masjid diucapkan ba'da sholat tarawih. Tetapi ulama-ulama yang lain, imam mazhab yang lain menyebutkan cukup di hari pertama. Dan manakala kemudian jatuh pada hal yang menjadikan kita tidak berpuasa di hari itu, bagi para bunda ketika kedatangan matahari misalnya, atau kemudian bepergian sampai tidak puasa. Bepergian sampai tidak puasa itu kan rukhsah bunda ya. Nah kalau kemudian jenengan safar sampai tidak berpuasa, atau kemudian ada di antara saudara kita yang sakit sampai nggak puasa, maka mau puasa lagi harus niat lagi. Meskipun dia sudah merapel di awal, tapi kemudian terputus pelaksanaannya di tengah-tengah, maka dia harus meniatkan lagi ya untuk puasa yang akan dilakukan. Terus boten menopo ketika kemudian kita khawatir lupa.
Sehingga kemudian niat itu diperuntukkan 1 bulan penuh dalam Ramadan tersebut dengan syarat-syarat seperti yang saya sebutkan. Dan wabil khusus Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i menyebutkan lebih afdal kalau di setiap puasa kita mengawalinya dengan niat masing-masing. Itu niat. Dan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu amal panjenengan kula sami ini sangat ditentukan oleh niat. Maka niat gak boleh goyang, niat gak boleh geser, niat harus terus ditata setiap waktu, setiap saatnya, agar supaya Ramadan panjenengan dan saya tidak menjadi Ramadan yang Rasul menyebutkan sebagai Ramadan yang sia-sia. Seperti apa Ramadan yang sia-sia nanti saya sampaikan. Yang penting niat dulu, okay? Kemudian yang kedua, yang ketiga Bun ya, menyambut gembira, kemudian niat dipasang dengan baik, kemudian yang ketiga mengilmuinya atau mempersiapkan ilmunya, ya, mempersiapkan ilmunya. Karena orang berilmu itu seringkali memiliki kedudukan yang jauh lebih mulia dibanding seorang abid yang tanpa ilmu. Orang yang banyak ibadah tapi tidak punya ilmunya, suka ibadah. Jadi saking suka ibadahnya itu ketika sholat subuh dapat 1 rakaat, dia merasa gagal khusyuk. Bukan gagal faham, gagal khusyuk. Kemudian rakaat kedua dia merasakan kehusukan luar biasa. Maka sebelum dia salam dia mikir, ya Allah 2 rakaat subuh yang khusyuk 1. Eman ya Allah. Maka yang 1 di depan saya tambah 1 rakaat lagi. Ini orang yang suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Akhirnya tambah lagi, nopo angsal subuh 3 rakaat. Tidak boleh. Itu malaikat tersenyum sambil bilang kemenyek gitu kan. Ini orang senang ibadah tapi tidak punya. Maka kedudukan orang berilmu itu Masya Allah. Bahkan orang ilmu yang tidur itu bisa berpahala atau lebih berpahala dibanding orang yang dalam keadaan melek dan ibadah. Kalau ibadahnya salah tadi itu. Jadi kemarin tadi malam itu ya, saya memberikan materi, ada sebuah keluarga yang secara rutin tiap Ahad malam itu minta ada kajian, ya, kajian visi keluarga. Jadi suami istri bersama anaknya itu rutin tiap Ahad malam kami datang ke sana. Nah tadi malam itu suami beliau itu bilang begini, Ustadz, katanya kalau tidur itu kemudian di dalam puasa itu tidur itu berpahala. Yang pertama hadisnya dhaif ya. Meskipun dhaif boleh dipakai untuk penyemangat. Nah, tapi kemudian saya katakan begini, Pak, itu benar kalau tidurnya itu tepat sasaran. Maksudnya tidur tepat sasaran itu begini. Pak, kok siang-siang tilem toh Pak? Nggih Ustaz. Lah kalau saya melek itu diajak ngobrol teman, ngobrolin orang lain. Artinya tidurnya memang dalam rangka menghindari dosa yang dia bisa lakukan kalau melek. Asalkan kewajiban-kewajiban yang lain clear ya, sholat wajibnya selesai dan seterusnya, dia kemudian mau istirahat tiduran agar supaya tidak diajak ghibah oleh temannya. Lah ini tidur yang berpahala. Jadi karena kalau kemudian melek disamperin temannya, udah ngomong sana, ngomong sini ya, dan seterusnya, sehingga kemudian puasanya menjadi berkurang jauh pahalanya. Baik, jadi mengilmui dari mana? Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat satu persatu. Yang pertama, puasa itu diawali dari niat. Kalau waktunya dari mana, Bun? Bun? Dari fajar, Bunda, ya? Kata Bunda Haja Muhajir dari fajar. Tapi kalau aktivitas yang berkaitan dengan puasa, kalau waktu puasa benar sekali, Bunda, fajar. Sebelum fajar kita melakukan apa untuk puasa? Sahur, nggih. Sahur, nggih. Lah ini kemudian menjadi titik paling krusial ternyata Bunda. Banyak orang gagal di dalam puasanya atau tidak optimal puasanya karena gagal memaksimalkan waktu sahurnya. Inggih. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan begini. Ada 2 waktu di bulan Ramadan nih. Dari sekian banyak waktu yang hebat, luar biasa, dahsyat, ada 2 waktu yang banyak kemudian manusia itu melalaikan dan melupakannya. Yang di 2 waktu ini Rasulullah SAW memerintahkan dengan perintah yang sangat tegas. Yang pertama adalah waktu sahur dengan cara mengakhirkan waktu sahur. Kemudian yang kedua waktu berbuka dengan cara
mengawalkan proses berbuka. Dan di dalam 2 waktu itu ada 2 keistimewaan, leres sekali Bunda, berkaitan dengan doa panjenengan kepada Allah. Nah, kita akan kupas itu ya. Jadi yang pertama, mengakhirkan waktu sahur itu afdol, hal yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwa Allah dan Rasul itu nggak pengen kita keberatan Bunda. Jadi kalau kemudian sahur itu di akhir itu kan harusnya lebih kuat itu puasanya. Dan itu yang justru kemudian disunnah muakadahkan. Kita diminta untuk melakukan di waktu tersebut. Dan disebutkan oleh Rasulullah ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya jarak antara sahurnya Kanjeng Nabi dengan iqamah sholat subuh itu kurang lebih 50 ayat. 40 menit mungkin, atau 30 menitan mungkin. Bergantung Ustaz, kalau 50 ayat, satu ayatnya seperti ayat kursi ya panjang gitu kan. Jadi 50 ayat itu ya intervalnya sekitar 30-40an menit. Jadi kalau sekarang subuh itu jam 4 lebih 20-an, ya sekitar jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Itu waktu sahur terbaik. Waktu sahur terbaik. Jangan sampai kemudian, tapi kula niki ya Ustaz, kula niki keturunan tiang kiat tirakat. Dalam menaik sahur jam 1 Ustaz. Ini monggo. Bukan tidak boleh, boleh monggo. Dan itu sah-sah saja, tapi tidak menyandar pada afdholiyah amal itu ya, eman ya. Kita tidak menyandar pada afdholiyah amal atau keunggulan amal, utamanya amal. Setengah 4 itu ya, kita sahur atau jam 4 kurang seperempat. Setelah itu kemudian jelang imsyak ya, 4 lebih 10 menit jelang imsyak, ketika kemudian assalatu wassalamu alaihi. Sudah mulai kita siap-siap untuk mengakhiri, siap-siap. Berhati-hati. Ini closingnya apa? Closingnya jambu kluthuk misalnya, sudah. Berarti jelang subuh jambu kluthuk. Atau misalnya jelang subuh apa? Roti keset misalnya. Jangan Bu, nanti pas makan roti keset adzan subuh panjenengan tersiksa selama 1 hari. Pirsa roti keset Bu. Pirsa maksud. Itu makanan saya waktu kecil. Roti kayak keset begitu, itu kalau dimakan serutnya setengah mati. Itu kalau nggak dengan air udah tersiksa banget kita itu ya. Jadi mengawali makan sahur. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bunda Haja Muhajir tadi itu benar sekali Bunda. Saya ingin sampaikan pada panjenengan ya. Syaitan itu tidak pernah ridho kalau Ramadan jenengan sukses. Tidak pernah ridho. Karena kalau Ramadan jenengan sukses, neraka jadi sepi. Dan dia nggak pengen di neraka sunyi sepi sendiri, itu nggak pengen. Dia itu pengen ke neraka itu rame-rame. Ada komunitas penghuni neraka tetap gitu kan. Nah dia pengen itu bersama-sama bareng-bareng. Dan dia itu mencarinya Bunda. Dia itu mendesainnya itu 1 tahun sebelum Ramadan 1442 Hijriah. Salah satu cara yang dia lakukan apa? Salah satu cara yang dia lakukan adalah merusak suasana sahur kaum muslimin. Dengan apa? Dengan berbagai hal yang kemudian menjadikan mereka lupa bahwa waktu ini adalah waktu yang sangat dahsyat untuk berdekat-dekat dengan Allah. Dari mulai kalau di TV itu acara-acaranya menarik jenengan untuk menikmati berhahahi, kemudian cari handphone untuk jawab kuisnya, karena pertanyaannya semudah pertanyaan gajah itu punya kaki berapa, semudah itu pertanyaannya. Dan hadiahnya besar, target kita untuk beli kongguan gitu kan nanti di hari raya, kok saya jadi nyebut merek, mohon maaf. Jadi ketika kemudian seperti itu mereka berlomba. Mereka lupa bahwa di saat itulah Allah bilang begini, di saat itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita tabaraka wa ta'ala yanzilu, turun ya. Kullailah, di setiap malam di hari-hari itu. Ilas sama dunya, ke langit dunia. Allah turun ke langit bumi. Khina yabqa sulusul lail, di sepertiga malam terakhir, al-akhir. Yaqulu, kemudian Allah berfirman begini. Man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fastajibalah. Aku akan ijabah. Allah itu sedang nunggu jenengan Bu, di saat itu. Kok kemudian kita sibuk melihat TV, berhahahi. Kemudian ada yang sibuk untuk menjawab kuis, dia cuekin Allah, bayangkan.
Dia cuekin Allah yang sedang menunggunya. Dan Allah bilang, wahai hambaku, aku sekarang menunggu kalian. Siapa yang berdoa, aku akan istajabah. Ayo minta padaku, aku akan beri. Dan kemudian kita, spontan, ya Allah, kuis lebih menarik. Bisa dibayangkan? Kuis lebih menarik dibanding panjenengan ya. Kira-kira siapa yang mendesain semua itu, Bu? Jenengan yang bilang, Bu, bukan saya. Itu 1 tahun desainnya, Bu. Saya punya teman yang bergerak di bidang seperti itu, Bu. Dalam tanda petik dia pernah bekerja di bidang seperti itu. Jadi setelah Ramadan tahun kemarin, mereka langsung rapat, mereka langsung merapatkan barisan untuk mendesain rencana Ramadan yang akan datang. Karena mereka harus rebutan siapa yang diundang, artis siapa yang didatangkan dan seterusnya. Jadi 1 tahun sebelum Ramadan itu mereka sudah mendesain merusak sahur-sahur kita. Meskipun tidak ada niatan begitu, bisa jadi. Meskipun bisa jadi tidak ada niatan begitu. Tapi tanpa kemudian mereka sadari betapa kemudian dengan apa yang mereka tampilkan, banyak kaum muslimin yang lalai dan lupa bahwa saat itu Allah sedang menunggu mereka. Nah, kita kemudian yang bertugas mengingatkan anak-anak kita. Ya. Kadang sahur itu kemudian dirusak dengan suasana. Membangunkan sahur itu baik, Bu, saya senang dan sangat terbantu. Tapi kalau kemudian membangunkan sahur dengan sesuatu yang Allah tidak ridho, itu kan, teriak sahur, nyanyi, joget-joget gak karuan, terus yang disuarakan itu juga, mohon maaf Bu ya, skrip lagunya itu kemudian Allah tidak ridho, itu rasanya kan ngeri kita itu. Sayang sekali. Artinya niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Harusnya seperti itu kan. Kita doakan beliau-beliau dengan niatan baiknya, semoga Allah juga memberikan kebaikan cara ya setelah ini. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu gambaran. Waktu sahur kemudian manusia banyak yang lupa, banyak yang lalai. Bahkan dilanjutkan Allah ngaten, Allah dawuh ngaten. Jadi yang pertama tadi, man yad'uni, barang siapa yang berdoa padaku, kata Allah, fastajibalah, aku akan istijabah. Kemudian man yas'alni, barang siapa yang minta padaku, jenengan kinten-kinten kathah napa wonten permintaan ke Allah. Nah, itu wajah-wajah kelihatan kata permintaan, Bu. Cuman begini. Minta pada Allah sebanyak mungkin nggih mboten menapa. Baik, sangat baik. Karena Allah itu diminta itu seneng. Dan hamba itu ketika tidak mau berdoa oleh Allah disebut kibir, disebut sombong. Karena tidak merasa butuh apapun terhadap Allah. Padahal kebutuhan kita itu banyak. Cuman seringkali ada yang kurang difahami oleh sebagian umat. Ketika meminta dan bermohon kepada Allah, itu yang didahulukan bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ini yang bahaya. Kinten-kinten manusia itu, Bunda, lebih banyak berharap, lebih banyak mengharap keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Harusnya kebutuhan, Bunda. Tindak pundi, Bun? Ustaz, belanja ke apa? Istiqomah Qalbun Wahid Mart. Nah, itu misalnya. Ke Istiqomah Qalbun Wahid Mart kok dua wangil ya. IKW Mart. Wah, belanja di sana. Belanja di sana, Ustaz. Wah, lantai 5, Bu. Luas. Carrefour Tumbang. Itu ya kalah ya. Ketika kemudian masuk pulang si Bunda ini, kalau berangkat tadi, Bun mau kemana? Belanja, Ustaz. Ini deterjennya habis. Ketika pulang bawa kresek banyak gede-gede. Terus pun Bun, angsal deterjennya, astagfirullah, lupa Ustaz. Deterjennya lupa tapi dapat belanjaan banyak. Ini berarti orang yang disabotase amigdalanya oleh keinginan, bukan kebutuhan. Ini kalau dalam ilmu neuroscience namanya amigdala hijack. Pusat kesadarannya dibajak oleh keinginan. Jadi dia lupa kebutuhannya. Padahal tadi berangkat itu sudah dieling-eling tuku deterjen. Nyampe sana itu dari mulai kaos kaki, sepatu, kerudung, macam-macam dapat deterjen lagi. Setan itu memainkan itu, Bun. Memainkan itu. Ada teman-teman yang bergerak di dalam bidang kuliner ya. Menarik sekali ketika beliau membuat konsep bakso kuliner. Yang saya belum pernah tahu soto kuliner, wonten, Bun? Soto kuliner. Belum ada ya?
Mungkin jenengan nanti mengambil inspirasi. Beliau jualan bakso kuliner. Saya tanya, nggak usah saya sebutkan, nggak usah sebut mereknya dan orangnya. Saya tanya, Pak, apa toh Pak? Kok kemudian panjenengan punya idong bakso kok kuliner? Prasmanan. Bakso kok dibuat prasmanan, saya bilang. Apa jawaban beliau? Ustaz, orang itu kalau membeli apapun itu pasti yang dibeli keinginan, bukan kebutuhan. Jadi kalau kemudian bakso itu dibuat prasmanan, kok rasanya itu mestinya sama, Bunda? Rasanya sama, tapi bentuknya ada yang wajik, ada yang bulat, ada yang lonjong. Hanya karena bentuknya beda, mungkin nggak orang tertarik, Bunda? Ada rasanya sama. Jopo iki, lu kok lucu ya? Jopo iki. Keinginan. Harusnya dia cukup ngambil pentol 3, Bun. Tapi karena bentuknya lucu-lucu menarik, akhirnya serak. Krosone rasanya Pak sama. Rasanya itu bedanya di bayarnya. Rasa di lidahnya sama, tapi bayarnya beda. Dan itu terjadi, Bun. Artinya kalau kemudian ada orang jual soto gitu ya, kemudian dibuat prasmanan, bisa jadi seperti itu. Orang mungkin ngambil mihunnya dibuat beda dikit, agak hijau, agak pink, macam-macam, atau apa-apa macam-macam itu ya. Irisan apanya, dagingnya dan seterusnya. Karena manusia itu oleh setan dipermainkan pada keinginannya. Sehingga seringkali kemudian mereka lupa dengan kebutuhan. Puasa nggih ngaten. Puasa itu kita itu ketika berbuka, butuhnya itu kan apa yang dibutuhkan tubuh. Ngaten nggih Bunda nggih. Tapi lihat apa yang terjadi saat kemudian banyak kaum muslimin berbuka. Meja itu penuh lebih dari kebutuhan. Meja itu penuh lebih dari kebutuhan. Yang namanya minuman kadang macam-macam, dari mulai kolak itu kan. Kolak kaki sapi sampai Masya Allah. Nggih. Dulu saya dengan Mas Fuad ini waktu kecil mungkin kalau pulang dari subuhan, kalau pas puasa luru jambu, ya. Luru pencit itu kan. Masukkan ke lemari sambil diancam itu kan. Engko ya, buka. Coba keinginan kita itu sampai segitunya, padahal bukan nggak kemakan itu ya. Jadi mempermainkan keinginan dan berbahaya. Makanya berdoa juga begitu, Bunda. Berdoa itu tahapannya, berdoa itu urutannya memang harus apa yang paling kita butuhkan. Kadang itu sampai saya list agar supaya tidak malu sama Allah. Apa yang paling saya butuhkan? Diampuni Allah. Apa yang saya butuhkan? Keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Bahwa dompet kita tebal atau tidak itu bukan jaminan keluarga kita bahagia. Bahwa dompet kita berisi itu penting, tapi bukan jaminan kebahagiaan. Buat apa dompet penuh tapi kalau semuanya kasbon semua itu kan. Itu jadi mikir mumet, itu bisa stroke. Jadi mohon kepada Allah apa yang kita butuhkan. Bukan kemudian kita rentet dengan keinginan-keinginan kita, lupa yang dibutuhkan. Pengennya ya Allah anak saya masuk ke UGM, ya Allah jurusan kedokteran umum. Tapi kita nggak pernah doa, ya Allah solehkan anak saya. Bahaya ini, bahaya. Jarang berdoa, ya Allah solehkan anak saya, solehahkan anak saya. Jadikan dia dekat padamu, ya Allah. Mudah membaca ayat-ayatmu. Jarang doa begini. Tapi kemudian ya Allah jadikan anak saya dokter, ya Allah dokter. Siapa yang menjamin anaknya dokter kemudian orang tuanya disurgakan? Siapa yang bisa menjamin anaknya pengusaha kemudian bisa menyurgakan orang tuanya? Siapa yang menjamin ketika anaknya menjadi ABC kemudian bisa menyurgakan orang tuanya? Yang penting soleh, dokter itu nomor 2. Anak saya ya Allah menjadi seorang anak yang soleh lagi dokter. Artinya yang butuh dulu, kebutuhan dulu, keinginan berikutnya. Hari ini kemudian kinten-kinten orang tua itu yang didoakan atas anak itu butuhnya atau inginnya, benar? Kebanyakan inginnya. Padahal kebutuhan kita atas anak kita itu kan pengennya nanti kalau kita sepuh, anak itu menjadi anak yang birrul walidain, gitu betul. Sama orang tua ingat, mendoakan, santun, dan seterusnya. Ditambah ya Allah dengan hal-hal yang lain tadi. Ya Allah, dia menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang dokter, menjadi seorang dosen, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang macam-macam.
Itu label yang berikutnya setelah solehnya anak kita. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ini loh yang ditunggu Allah di waktu sahur. Ayo minta pada saya menunggu kalian di langit dunia. Apapun yang kalian minta, saat ini aku kabulkan. Tapi ngomong, minta, duduk yang baik, tengadahkan tangan, mohon kepadaku. Jangan kemudian di samping jawab kuis sambil dunga. Dunga ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Pernah saya ceritakan pada panjenengan tentang betapa hari-hari ini kita melihat Baitullah itu ada rasa sedih. Tiap hari lihat siaran langsung, kok ya sepi. Paling banyak mungkin ratusan orang, nggak sampai ribuan, apalagi jutaan. Rasanya itu miris, nggak percaya. Siapapun yang pernah berdiri di matof atau tempat tawaf, saya yakin tidak akan pernah berpikir dan percaya suatu saat tempat ini akan kosong. Tidak mungkin ada yang mikir begitu. Nggih, yang jualan di sekitar tempat penginapan para jamaah itu juga tidak akan pernah berpikir bakal sepi. Mereka berani ngontrak dengan super mahal, bukan mahal, Bu, super mahal. Jangan googling saja ya, googling saja kalau mau ngontrak di sana. Karena tanah termahal di dunia itu di sekitar Masjidil Haram dan Al-Aqsa. Per meter perseginya 6,2 miliar. Silakan googling nanti Bu, baca. Tanah termahal di dunia. 6,2 miliar per meter persegi, bukan Peru. Orang-orang nggak ngerti Peru. Saya itu baca, ya Allah, 6,2 miliar sak meter tanah. Yaitu ngontraknya berapa? Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa akan sempat kosong. Mereka tidak pernah berpikir bahwa nanti akan sepi. Makanya mereka berani bayar super mahal. Dan ketika terjadi pandemi, mereka dibuat melongo. Ternyata bisa terjadi seperti ini. Maka kemudian ada filosofi dari para ulama begini. Filosofinya begini. Ini berkait dengan jenengan dan saya masuk Ramadan ya. Ramadan bisa jadi tamu kita, atau sebenarnya kita ini yang menjadi tamunya Ramadan. Sama dengan jamaah umroh atau haji. Jadi kalau hari-hari ini Allah sedang tidak mau nerima tamu, dhuyufullah atau dhuyufur rahman, tamu Allah umroh haji, Allah sedang tidak mau nerima tamu, jangan-jangan memang selama ini tamu-tamunya itu memang tidak pantas jadi tamu. Udah, kalau saya udah mikir begitu langsung lemes, ya Allah. Namanya tamu itu berarti yang dipikir nanti di sana ketemu tuan rumah, gini betul. Siapa tuan rumahnya? Allah. Tapi kemudian Allahnya dicuekin, Bu, kadang, Bu. Yang dipikir, yang ada dalam hati, yang dilihat macam-macam itu Allahnya nomor sekian ketika di sana, dan itu menjadikan sang tuan rumah kecewa. Saya datang ke rumah jenengan, Bun, ya, ke rumah Bu Koko. Ya, datang ke rumah beliau. Ketika saya datang ke rumah beliau dengan istri saya, diterima oleh beliau dengan senyuman, dengan baik, bahkan suguhan sudah disiapkan di atas meja ruang tamu. Tapi kemudian saya cuekin beliau, saya cuma lihat mebeler beliau. Wih, wapi, ini saya bilang sama istri, wapi ya, masya. Tuan rumahnya saya cuekin. Ada nggak orang yang berangkat haji umroh, mengagumi Ka'bahnya, Masjidil Haramnya, Allahnya hilang, Bu. Mebelernya yang dinikmati. Bukan tuan, hatinya tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa disibukkan dengan hal-hal yang gemerlap. Lihat Grand Zamzam, takjubnya luar biasa. Tapi tidak dengan Allahnya di sana. Kadang kemudian berpikir, ya Allah, memang mending Mekah itu tidak segemerlap ini, agar supaya hati-hati kami itu tidak terpukau oleh selainmu. Jadi ketika kemudian masuk Ramadan, yang dikhawatirkan juga begitu, Bun. Yang dikhawatirkan ketika Ramadan itu kemudian pernak-pernik Ramadan itu jauh lebih menarik dibanding berkah Ramadan itu sendiri. Ketika kemudian berbuka puasa itu jauh lebih menarik kita melakukan ngabuburit di depan Telkom ke... Saya termasuk korbannya. Pulang dari kantor gitu kan lewat situ dari Hasanuddin. Menikmati merah, kuning, hijau. Tidak ada yang salah, Bu. Tidak ada yang salah, berjualan boleh, benar, baik. Membeli boleh, benar, baik. Tapi kalau menghabiskan detik-detik sebelum berbuka,
Dengan seperti itu, duh sayangnya, karena saat itu Allah sedang menunggu kita. Sedang menunggu kita. Pas mau adzan kita masih asik bertransaksi, itu sayang. Jadi semoga kita tidak melewatkan waktu yang Rasul menyampaikan. Banyak orang kemudian gagal mengoptimalkan puasa itu karena sahur dan berbukanya mereka tidak dapat berkahnya dari Allah. Padahal di dua tempat inilah Allah mencurahkan berkah itu melimpah ruah. Melimpah ruah. Jadi kalau sudah 10 menit mau berbuka, anak-anak sudah kita diemin dari seluruh aktivitas. Nah, mohon sudah sama Allah, minta sama Allah apapun. Ngomong sama Allah, nggak bisa pakai bahasa, ngomong sama Allah. Bahkan kemarin saya ajarkan pada anak dari jamaah tadi malam itu ya. Ngomong nak sama Allah. Ya Allah, saya ini, saya mohon pada panjenengan ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah kelemahan saya. Maka bantu saya ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Beri kepandaian saya. Ngomong saja sudah. Dan itu kemudian menjadikan waktu berbuka kita itu sangat indah. Dibanding sekedar waktu berbuka itu hanya duduk sambil mandang kurma enak iki. Kok sing didhisik. Jadi Allah menunggu di pintu sepertiga malam terakhir. Man yas'alni fa'atiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku maka a'tiyahu, aku akan berikan kepada dia apapun itu, apapun yang dia minta. Dan yang paling penting ini ujungnya, man yastaghfiruni faghfirlah. Bagi saya Bun, dari seluruh permintaan itu, permintaan yang paling saya inginkan itu diampuni Allah, sudah selesai. Kalau kemudian saya tidak dapat A dalam hidup, tidak dapat B dalam hidup, yang penting ujungnya seluruh dosa saya diampuni Allah. Ya kalau bisa Ustaz, semua dapat tapi juga diampuni, itulah manusia Bu. Pengennya kuwabe itu terus diampuni itu kan. Pengennya kita itu kan muda foya-foya itu kan. Dewasa kaya raya mati masuk surga itu ya. Itu kalau kita kenal dengan orang dalam di surga boleh Bu ya. Untungnya tetangga saya itu namanya Pak Ridwan Bu, bukan Pak Malik Bu ya. Kenal saya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu gambaran berkaitan dengan waktunya habis Bu ya. Baru poin berapa tadi ini? 3 Bu ya. Bentar. Saya percepat aja nih. Jadi di dalam Ali Imran 17 kemudian Ad-Dariyat 18 itu juga sama. Allah mengingatkan lagi pada jenengan dan saya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu menempelkan waktu sahur dengan istighfar. Berarti kalimat yang paling dicintai Allah di waktu sahur itu istighfar. Termasuk di Ad-Dariyat 18, wabil asharihum yastaghfirun, lah muncul lagi istighfar. Dan di waktu-waktu sahur mereka itu orang-orang yang aku cinta itu yastaghfirun, mereka semua memohon ampun pada Allah. Sudah diperbanyak istighfar, sudah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kadang saya tambahkan dengan doanya Dhunnun ya, doanya Nabi Yunus, karena saking saya itu merasa banyak dosa, banyak salah. La ilaha illa anta, sambil saya membayangkan la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Jangan-jangan tadi pagi saya tidak mengilahkan panjenengan ya Allah. Jangan-jangan ketika ngobrol dengan istri saya tidak menuhankan panjenengan. Jangan-jangan tadi ketemu dengan tetangga saya tidak menuhankan jenengan. Tidak menuhankan Allah itu tidak menjadikan Allah sebagai tujuan akhir. Jangan-jangan tadi saya tersenyum dengan tetangga hanya karena saya pengen ditersenyumi oleh beliau. Jangan-jangan saya berbagi dengan tetangga karena saya berharap nanti dia juga memberi saya. Mungkin begitu Bu? Maka saya sangat khawatir begitu. Maka saya perbanyak la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali jenengan ya Allah. Karena jangan-jangan dalam hidup saya banyak yang saya ilahkan bukan jenengan ya Allah. Subhanaka ini kuntu minadh dhalimin, maha suci engkau ya Allah, yang suci cuman panjenengan, saya ini kotor ya Allah. Kuntu minadh dhalimin, dan saya adalah orang yang mendolimi diri saya, banyak mendolimi diri saya.
ngobrol dengan anak, ngomong dengan istri. Kadang kemudian ada hal yang saya merasa, ya Allah harusnya tadi kan bisa nggak ngomong begitu. Kan bisa ngomong dengan cara yang lain. Artinya pada saat itu kemudian saya sadar, oh berarti tadi saya mendolimi lidah saya. Sehingga kemudian mengeluarkan kalimat yang tidak seharusnya. Jadi ini yang harus kita lakukan di waktu sahur gitu ya. Banyak hal-hal yang Allah sebutkan berkaitan dengan istighfar di waktu sahur, karena waktu sahur itu waktu di mana Allah turun ke langit bumi. Kemudian secara umum kalau tidak di bulan Ramadan seperti hari ini, kita itu tenang dan nyaman ya. Jadi begini Bunda, ini kalimat yang dahsyat dari Ali bin Abi Thalib ya. Ada 2 sholat yang orang munafik itu kata Rasulullah sulit melaksanakan sholat di waktu itu. Sholat apa Bunda? Subuh, Isya. Subuh dan Isya. Subuh itu beratnya luar biasa, Isya itu biasanya kelendrang karena hal-hal yang lain, bisa ketiduran, bisa karena hura-hura dan seterusnya. Maka di 2 waktu itu, subuh wabil khusus ya, sangat beratnya. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib itu bilang begini, maka orang-orang yang bisa bangun sebelum subuh, kemudian bermunajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, merintih di hadapan Allah, mereka benar-benar mendapatkan oksigen yang bersih. Karena hari itu, saat itu, orang-orang munafik belum bangun. Mereka benar-benar mendapatkan udara yang sangat bersih. Karena belum ada yang mengotori. Ya kalimat Imam Ali bin Abi Thalib begitu Bunda. Jadi waktu sahur itu waktu yang Masya Allah bersih. Waktu yang luar biasa. Makanya eman kalau kemudian digunakan untuk hal nggak baik. Ya. Makanya setan itu menjaga sahur kita itu biar gagal bagaimana. Dari acara-acara, dari cara membangunkan itu kan. Kan ada orang sahur karena dibangunkan tidak dengan cara yang ma'ruf, akhirnya jadi marah itu ya. Bangun sambil marah, aduh eman juga. Akhirnya waktu sahurnya jadi penuh dengan kemarahan. Makan jadi nggak enak sambil bayangkan, ini mesti anak ibu iki loh semoga sahur. Suaranya buanter kok ibu ya. Saya akhiri yang ketiga ini aja Bunda ya, masih banyak sebenarnya ada 7. Yang ketiga, yang keempat ya. Oh keempat, alhamdulillah. Yang keempat, menyegerakan berbuka puasa dan mengikutinya dengan sholat maghrib berjamaah. Baik, ini merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat beliau yang sangat indah, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku senantiasa akan bi khairin, berada dalam kebaikan, jenengan kula sami ini akan dilindungi. Kita itu akan dilindungi oleh perisai yang tidak tampak. Kalau di film Fantastic Four, itu film fiksi, itu mbaknya itu ya, itu punya pelindung, itu perisai. Lah, kita akan dilindungi oleh Allah. La tazalu ummati bi khairin. Umatku akan senantiasa terlindungi dengan perisai kebaikan ma'ajjalu fitrah. Manakala mereka menyegerakan berbuka. Loh, Islam itu ternyata enak gitu. Menyegerakan berbuka loh, pahalanya berlipat-lipat dibanding yang gayang-gayan bukanya lama-lamaan. Mas Fuad iku apa wong adan kok langsung ngombe ecek-ecek posone. Kalau saya bar sholat maghrib baru buka Mas saya. Padahal dia sedang menentang sunnah Rasul, ya, tidak mengerti sunnah Rasulullah. Justru tidak menyegerakan, justru Mas Fuad ini yang pahalanya besar. Ajalah. Maka kemudian menjadi takjil dari kata ajalah. Ajal itu bersegera ajalah. Maka menyegerakan berbuka disebut takjil. Bahasa Jawa takjilan. Dolek takjilan di masjid Al-Ikhlas itu kan persada sayang. Karena takjilan di sini enak-enak. Maka banyak yang bermigrasi ke sini kalau pas puasa. Nah, ketika kemudian memakan takjil itu namanya sunnah mu'akkadah, afdholiyah amal itu ya, amal yang utama, sunnah yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya seteguk air, glek, itu sudah menyegerakan berbuka. Sampun itu berbuka, menyegerakan berbuka, membatalkan.
Bunda sampun buka dereng namung teh mawon kalau oh ternyata teh itu bukan buka. Mungkin sampun Bunda nggih. Baru takjil ya. Satu butir kurma tesih enggal takjil Ustaz bukaipun mangke ya. Karena buka model kita itu nasi satu piring plus kolak satu mangkok. Makan malam juga begitu. Sampun dahar dereng kalau mau namung tahu tek. Iya Mas Tuhan. Tahu tek lo belum makan Bu. Sampun sarapan dereng kalau mau bakso disuguhi bakso mawon. Astagfirullah. Itulah kita. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan akan senantiasa dalam perlindungan Allah dan kebaikan bagi para bunda, kulo panjenengan sami, para bapak ya, kita semua ketika kemudian mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka ya dengan doa apapun. Mau membaca Bismillahirrahmanirrahim cukup, mau baca apa lagi Bu? Yang jenengan kalau biasanya buka itu sangat diingat. Allahumma lakasumtu wa bika amamtu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa apapun. Dan yang penting bagi kita itu doa-doa yang menyertainya. Artinya sebelum doa itu terlafadzkan itu ya, apakah Allahumma lakasumtu, apakah Bismillahirrahmanirrahim untuk makan atau minum, ada doa-doa berkait dengan kebutuhan kita. Dan yang paling kita butuh tadi ya ampunan itu. Karena kalau sudah dapat ampunan itu maka banyak hal insya Allah akan diberikan oleh Allah. Apa yang kita butuhkan oleh Allah diberikan yang terbaik dari apa yang kita butuhkan. Kualitasnya terbaik, pemberian terbaik, jumlah yang terbaik. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada panjenengan kula sami. Dari sini dulu mungkin Bunda ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, monggo. Kalau tidak ada saya buat kesimpulan. Nggih Bunda. Apa Bunda? Nggih, nggih. Dengan ceramah sunnah sebelum bangun tidur. Nggih. Membaca surat Al-Imran 10 ayat terakhir. Setelah itu baru membaca doa. Nggih. Apakah sunnah membaca suratul Imran sebelum tidur? Setelah bangun. Yang jelas saya pribadi belum nyampe ke sana ilmunya Bunda. Artinya saya belum mendapat informasi atau dalil yang pernah saya baca atau dari gurunda-gurunda kami berkaitan dengan bacaan setelah tidur yang suratul Imran tadi. Surah Ali Imran itu 200 ayat Bunda. Oh yang terakhir? Jadi bangun tidur kita itu membaca itu 10 ayat terakhir. Oh Masya Allah. Okay. Yang ada dan saya tahu itu tabarok ya. Surah Al-Mulk itu sebelum tidur. Itu memang disyariatkan ya. Demikian pula dengan Waqiah. Tapi kalau Ali Imran dalam dereng, mohon maaf Bunda ya. Mungkin saya cari nanti ya. Saya cari, artinya keterbatasan ilmu kami. Coba nanti saya cari hadisnya, kalau ketemu saya sampaikan. Kalau tidak ya berarti memang tidak ada. Ngaten nggih? Ngaten Bunda, Allah alam bisawab. Ada yang lain? Sampun? Sampun nggih. Baik para Bunda yang dirahmati Allah, tadi dipeseni oleh Bunda Hajah Muhajir untuk menutup ya sarang-sarang pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca bersama-sama doa khatmil Quran ya. Baik, langsung ngaten Bunda. Ya. Ini sambung doa langsung ya mangke nggih. Jadi kita membaca bareng doa khatmil Quran. Setelah itu kemudian langsung sarankan dengan doa penutup majelis ini ya. Ini biasanya jenengan pakai irama. Allahumma rahamna bil Quran. Ngaten nggih. Dalam derek mawon lho. Nggih. Baik. Setelah itu kalau saya doa nggak pakai irama nanti Bunda ya. Kita bareng-bareng baca nggih. Bismillahirrahmanirrahim.